Jadi di Balai Lelang Legoas ini adalah salah satu platform juga yang menurut gue paling cepat update-nya untuk dari harga dan juga profile update unit yang akan dilelang. Kita mulai dari depan dulu nih, ada mobil niaga yang bisa jadi mobil pribadi. Oke ini guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Vios G 2013 manual transmission di Balai Lelang Legoas. Ada unit Grand Max blind van seperti ini nih dari tahun 2010-2012. Oke guys, ini adalah unit yang masih unsold tapi sekarang sudah turun harga nih. Cepet banget ya Legoas untuk langsung transaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Ini adalah konten otomotifnya dari channel Dozo21 ya. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan review proses lelang di Balai Lelang Legoas pada hari Senin ini ya, tanggal 18 Januari 2020. Kurang lebih ada 37 unit kendaraan yang akan dilelang oleh Balai Lelang Legoas yang ada di Pool Muria, juga ada di pool luar kota di daerah tempat vendor Balai Lelang Legoas berada. Oke, seperti apa prosesnya teman-teman ikutin aja video ini. Yang belum tahu tentang Balai Lelang Legoas, teman-teman langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Legoas dari websitenya dan juga media sosialnya. Lalu jangan lupa untuk download aplikasinya biar nggak ketinggalan jadwal lelang atau juga informasi tentang unit yang akan dilelang pada hari tersebut di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi tentang Balai Lelang Legoas. Ikutin aja nih proses lelang dari Balai Lelang Legoas. Dari 37 unit kendaraan kurang lebih ada berapa yang sold, nanti kita akan cek. Inilah proses lelang di Balai Lelang Legoas. Oke guys, itu tadi adalah sedikit dari cuplikan proses lelang di Balai Lelang Legoas pada hari ini. Dan dari 37 unit kendaraan nggak terlalu rame ya pada hari ini, hanya kurang lebih 2 unit yang laku dan semuanya ada di poolnya Balai Lelang Legoas di daerah Meruya ini. Nah jadi unit apa aja yang laku, nanti ikutin aja video gue sampai selesai. Sekaligus nanti kita akan preview unit-unit yang dilelang untuk next event lelang di Balai Lelang Legoas. Apa aja dan harganya berapa, apakah sudah turun atau belum. Jadi di Balai Lelang Legoas ini adalah salah satu platform juga yang menurut gue paling cepat update-nya untuk dari harga dan juga profile update unit yang akan dilelang. Makanya ini menurut gue hampir terbilang perfect sih untuk aplikasinya. Oke guys, kita langsung cek aja unit apa aja yang sold pada hari ini. Nah di depan kita udah ada satu unit yang sold pada siang hari ini. Kita langsung cek aja. Ini adalah Toyota Vios G 2013 manual transmission. Nah, ini warna hitam seperti ini dengan kondisi odometernya di 84 ribuan. Pajaknya mati di bulan 9 2019 kemarin dengan catatan plafon kotor, sarung jok ada yang sobek, karet setir udah mulai pudar, door trim ada yang kotor, bumper sebelah depan ini ada yang pecah, atapnya juga ada yang sedikit penyok, headlampnya juga ada yang kusam. Nah di sini di open di harga turun ya dari 83 kemarin jadi 78 juta rupiah dan akhirnya sold di harga dasar 78 juta rupiah. Kalau kita lihat di bagian eksterior, untuk di bagian cat maklum ya di tahun 2013 kondisinya nggak terlalu baik untuk catnya, agak sedikit kusam, butuh lagi di repaint atau mungkin dipoles lah untuk sementara ini agar bisa mendapatkan warna yang sedikit lebih kilap. Di bagian headlampnya kalau gue bilang sih masih terkategori cukup walaupun agak kusam. Grill juga masih oke, fog lamp masih oke, termasuk garnish di fog lampnya ini masih terbilang cukup baik. Nah kusam yang dicatatan di bagian headlamp itu ada di sebelah kiri depan karena sudah ada sedikit warna coklat yang mengarat seperti ini, jadi ini masuk ke kategori kusam. Kalau menurut gue sih ini butuh diservis, dipoles di bagian headlampnya dan ini akan kilap kembali menurut gue. Lanjut ke bagian sisi sebelah kiri dari depan, ini masih terkategori cukup normal, belum ada baretan atau penyokan parah. Dan di bagian velg ini terbilang velgnya bukan bawaan dari Vios G-nya 2013, tapi ini diganti dengan model seperti yang Altis kayak gini, tapi OEM dari Toyotanya, dan ini adalah velg alloy dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30-40% hampir keseluruhan. Di bagian spion ini cangkang masih oke dan ada sein di bagian spionnya. Kita langsung cek di belakangnya.
Nah, ini adalah di bagian belakang dari Vios G-nya, ada beberapa penyok ya di bagian pintu bagasi, pernah kita review. Ini penyok harus di repair lagi dan kondisinya agak cukup besar. Lalu kusam di bagian bumper belakang karena ini pernah ada X repair nih kelihatan. Jadi kalau mungkin dibuka tulangan belakangnya ini juga sudah agak kurang baik ya, karena ini sudah kurang rata dan ada yang bergelombang di bagian bumper belakangnya. Ini butuh di repair lagi, dan ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, termasuk di bagian stop lamp ini terbilang masih cukup oke. Oke, tadi yang menurut catatan ada plafon penyok. Nah, ini di bagian sebelah kiri depan, tulangan di bagian plafon sebelah kiri, tepatnya di panel pintu ya, sejajar dengan panel pintu belakang sebelah kiri. Ini ada yang penyok. Oke, ini guys, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Vios G 2013 manual transmission. Dengan eksterior menurut gua C, interiornya juga terbilang C, mesinnya terbilang C, dan ini kaki-kaki masih oke karena Pak Maris yang bawa dan kondisinya masih terbilang oke, termasuk mobil irit nih. Pajaknya mati di bulan 9 2019, di sini sudah turun dari 83 jadi harga 78 juta rupiah, dan lakunya juga di harga dasar 78 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Nah, oke, lanjut guys. Di sini kemarin pernah kita sedikit review aja kemarin unit yang belum dilelang pada hari Kamis kemarin ya. Dan ini waktu itu masih ada di lot sebelah sana, dan sekarang hari Senin dilelang langsung laku. Kemarin belum ada harganya waktu itu, makanya gua hanya sedikit preview, dan sekarang sudah laku nih. Oke, langsung aja kita cek. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe D manual transmission. Yang ini tahun 2015 ternyata, bukan 2012. Odometer sudah di 135 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai September 2021. Dengan catatan di sini plafon kotor, sarung jok sobek, dan juga dashboardnya ada yang baret. Lalu ada beberapa molding kaca di bagian pintu, ini ada yang penyok, termasuk remnya ini agak terlalu dalam. Di open di harga 70 juta rupiah, lakunya di 74.500.000. Ini adalah tipe yang rendah ya, ini tipe D manual transmission. Kita sedikit cek di bagian eksterior. Kalau untuk di catnya ini masih terbilang cukup oke dan cukup shiny ya. Ini butuh dipoles saja, udah mengkilat banget. Di bagian headlamp ini sudah ada beberapa kusam di atas headlampnya ya. Di kedua headlamp ini sudah agak menguning, tapi so far ini masih terkategori cukup menurut gue untuk si headlampnya. Dan belum ada fog lamp di unit tipe D ini, tapi sudah ada rumah fog lampnya. Dan ini di sebelah kiri dari depan masih cukup presisi dan masih terkategori normal. Nah, ini dibilang velgnya kaleng, dan dopnya ini sudah beberapa baret-baret, termasuk ini dop plastik dari bawaan Daihatsu-nya. Kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50% ya keseluruhan. Ini sisanya masih terkategori oke banget nih. Kita langsung intip di bagian belakangnya guys. Oke, ini adalah bagian belakang dari Xenia-nya. Kondisi stop lamp masih terkategori oke, belum ada sensor parkir di belakangnya, dan belum ada penyok-penyok atau baratan-baratan kasar di bagian bodi eksteriornya. Ini masih terkategori oke. Coba kita intip sedikit nih di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Xenia-nya. Kondisi dashboard dan setirnya agak sedikit kusam, tapi masih terkategori cukup. Untuk di bagian konsol tengahnya ini masih terkategori oke, dan sarung joknya ini ada beberapa yang sudah agak bolong-bolong sobek dan juga kena sundutan rokok ya di depan dan juga di tengahnya. Head unitnya masih single din seperti itu, bawaan dari pabrikannya, dan di sini terkategori masih cukup baik sih untuk di bagian interior sebenarnya, walaupun ada beberapa kusam aja. Oke guys, sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Xenia D manual transmission yang ini tahun 2015. Odometernya sudah di 135 ribuan. Pajaknya nih panjang nih, bulan 9 2021. Kalau gue bilang eksteriornya masih cukup, interiornya cukup, dan mesinnya masih terkategori cukup. Di open di harga 70 juta rupiah, dan lakunya ini ada di 74.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit Xenia dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, ini adalah deretan unit-unit yang sold pada pekan kemarin, dan ini kemarin berjejer banyak ya. Avanza ini tahun 2017 tipe E manual transmission ada 7 unit, Sigra Kalia ini ada 5 unit, dan ini berderet panjang kemarin, dan satu persatu sudah diambil oleh pemenang lelangnya. Sisanya tinggal 1 Sigra, 1 Kalia, dan 2 Avanza E 2017. Nah, kita langsung sedikit preview unit-unit yang akan dilelang pada lelang berikutnya. Dan ini ada beberapa unit yang sudah ada harganya, dan harganya juga sudah turun. Nanti kita akan cek. Kita mulai dari depan dulu nih, ada mobil niaga yang bisa jadi mobil pribadi.
Oke, ini ada dua unit guys. Ini yang satu ada di sana sebelah Camry dan satu ada di sini. Kita cek aja salah satunya karena tahunnya juga sama. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon R dan ini tipe GA yang paling rendah nih untuk operasional tahun 2015. Oke, ini odometernya beda ya. Yang di depan kita ini sudah 130 ribuan. Kalau yang di sebelah sana yang dekat Camry ini masih di 90 ribuan. Tepatnya itu kurang lebih 96 ribu. Dengan kondisi menurut inspektor dari Balai Lelang Legoas ini C. Cuman kalau dari inspeksi yang gue lihat di kasat matanya, ini nanti akan gue bahas. Warnanya abu-abu metalik seperti ini, kombinasi ada warna hitamnya. Pajaknya mati ini di bulan Januari 2021. Keduanya ya, dua-duanya mati di bulan yang sama, di tahun yang sama. Lalu dengan catatan rata-rata plafonnya kotor, sarung jok sobek, dan mikanya ada yang pecah nih, yang di bagian yang sebelah sana. Kalau di sini mikanya masih cukup aman. Oke, kita sedikit preview aja. Di sini kalau bilang unit yang GA tipe yang standarnya, ini biasanya untuk operasional. Dan kondisinya kalau yang di sini sudah ada pudar di bagian bempernya yang plastik seperti ini, nggak ada fog lampnya. Headlamp masih oke, velgnya kaleng, bawaannya dari pabrikan Suzuki dengan kondisi ban kurang lebih 30-40%. Nah, ini kita ambil simpelnya aja. Kalau yang di sana untuk stop lamp masih oke, cuman ada yang pecah di headlampnya. Kalau yang di depan kita yang sudah 130 ribuan, ini di stop lampnya sudah ada mika pecah seperti ini, dan sisanya yang sebelah kanan masih oke. Bempernya ini pudar. Kalau yang sana bempernya masih agak hitam, kalau yang sini warnanya sudah agak kusam ya. Nah, ini sisanya dan kondisinya masih terkategori cukup normal sih kalau menurut gua. Kita sedikit intip di bagian interiornya. Nah, ini adalah bagian interior dari Suzuki Wagon R yang GA. Untuk di dashboard ini masih oke, termasuk di bagian setir. Hanya ada bekas lem ya di atas head unitnya. Head unitnya single din, dan kondisi untuk joknya sudah ada beberapa yang sobek, tapi trim bawahan pabriknya masih cukup baik. Plafonnya agak sedikit kotor, dan kondisinya terbilang cukup sih menurut gua untuk di bagian interiornya. Nah, ini dia kondisi yang kilometernya masih 96 ribuan. Oke guys, jadi di sini di open di harga 50 juta rupiah keduanya ya, masing-masing. Yang satu 50 juta rupiah, yang sana 50 juta rupiah. Jadi pastikan lagi teman-teman, kalau mau dapatkan Suzuki Wagon R ini, kita cek aja, semoga next event lelang ini harganya akan turun. Oke guys, sekali lagi ini adalah Suzuki Karimun Wagon R yang tipe GA 1000cc tahun 2015. Odometernya 96.000 dan juga odometernya di 130 ribuan. Dengan semuanya rata-rata di eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di C. Pajaknya sudah mati ya di bulan Januari ini 2021 keduanya. Harga di open di 50 juta rupiah. Oke, kita cek aja apakah pekan depan nanti unit ini akan turun harga. Next, kita ada beberapa mobil niaga lagi. Oke guys, di sini ada belasan Grand Max ya dari tahun 2010 dan 2012. Ini dari sini masih belum laku, dan kisarannya untuk di grade-nya nih rata-rata masih grade C kalau gue bilang ya, di bagian eksterior, interior, dan juga di bagian mesinnya masih terkategori cukup. Dari 2012, 2010 juga ada nih. Harganya variatif nih guys. Jadi dari keseluruhan ini Grand Max masih banyak banget di sono, dan di sini yang belum laku harganya di 40-50 jutaan. Jadi ini masih belum turun, jadi pastikan lagi teman-teman cek di Balai Lelang Legoas. Ada unit Grand Max blind fan seperti ini nih, dari tahun 2010 ke 2012. Dengan eksterior C, interior C, mesin C, harga dari 40 juta rupiah sampai 50 juta rupiah. Dan ini mudah-mudahan di next event lelang harganya akan turun. Jadi saat ini akan dimulai pesta Grand Max, karena Grand Max-nya banyak banget sampai sono. Jadi puluhan Grand Max nih. Di sini yang dilelang belum laku udah belasan, di sana masih ada puluhan lagi. Gokil ya. Next, kita ke unit berikutnya yang masih belum laku, dan ini kemarin ditanya juga sama beberapa teman-teman di Instagram. Nah, ini kemarin harganya sudah gue sebutin, sekarang harganya sudah turun nih untuk next lelang nih. Kita cek aja. Yang pertama, yang putih ini adalah Daihatsu Sigra, tapi Sigranya ini tipe D manual transmission tahun 2019. Odometernya masih di 30 ribuan, masih grade B katanya, cuma nanti kita akan cek ulang sedikit lagi. Pajaknya mati di bulan 6 kemarin 2020. Catatan central locknya rusak, front bumpernya ini ada yang penyok dan juga renggang, dan bumpernya ini juga butuh di repair ya. Sama cover hooknya ini nggak ada. Oke, kita langsung cek aja. Di sini di open kemarin di 81 juta rupiah, sekarang turun nih guys, jadi 78 juta rupiah tahun 2009, tapi ini tipe D manual transmission. Di bagian eksterior kalau kita lihat dari sebelah kanan depan nih, ini kondisi masih oke banget, catnya juga masih terbilang cukup baik ya, walaupun hanya sedikit memudar karena agak sedikit menguning dengan warna putihnya ini kelamaan kejemur.
Headlampnya juga di bagian sebelah kanan dan juga sebelah kiri depan ini masih oke, belum ada fog lampnya ya yang pasti karena ini tipe terendah tapi sudah ada dudukan untuk fog lampnya. Velgnya di sini sudah diganti dengan velgnya Kali ya. Tipe ini kan Sigra ya. Velgnya ini harusnya kan velg kaleng, tapi di sini sudah diganti dengan velgnya bawaan dari Sigra alloy dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40% lah, hampir keseluruhan. Nah, kita langsung cek nih di bagian sebelah kiri dari depannya. Nah, di sini adalah bagian yang minus kalau menurut gua di sebelah kiri depan. Bumper catatan yang renggang ini di sini karena bekas nabrak di sebelah kiri depan. Bumpernya sudah penyok seperti ini dan juga menyebabkan renggang di bagian bumper dan juga fender. Entah ada klep yang patah atau gimana, tapi ini butuh di repair. Bagusnya headlampnya nggak pecah. Di sini menurut gue sih masih oke dan apronnya nih masih terbilang cukup aman. Jadi ini butuh di repair dan juga di repaint nih untuk di bagian depannya. Kita langsung cek di bagian sisi sebelah kirinya nih masih normal dan kita lihat di belakangnya seperti apa. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari si Sigranya. Kalau kondisi dari bagian stop lamp ini masih terkategori cukup ya. Agak sedikit kusam sih di stop lamp di belakang kirinya. Dan di bumpernya nih sudah ada baretan kasar dan butuh di repaint lagi. Nah, butuh di repaint lagi nih guys. Tapi kondisinya masih cukup presisi, butuh juga dipoles lagi. Belum ada sensor parkir karena ini tipe terendah. Sisanya nih masih terkategori cukup ya menurut gua. Dan ada beberapa nih yang titik-titik yang harus di repaint lagi. Masih kategori cukup, sisanya nih masih terbilang oke guys. Oke guys, ini adalah unit yang masih unsold tapi sekarang sudah turun harga nih. Cepet banget ya Legoas untuk langsung transaksinya. Ini adalah Daihatsu Sigra tipe D manual transmission tahun 2019. Odometernya masih 30 ribuan, eksteriornya C. Cuman ada PR ya di bagian bumper depan dan juga belakang nih. Depan yang penyok dan belakang yang baret. Interiornya masih terkategori cukup baik dan mesinnya juga masih terkategori cukup baik. Di sini pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin. Di open dari 81 belum sold dan sekarang di opennya turun ya di 78 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Daihatsu Sigra D manual transmission 2019 ini, next event lelang ini akan dilelang. Jadi pastikan aja teman-teman jangan kelewat untuk info lelang di aplikasinya Balai Lelang Legoas. Lanjut guys, ini kemarin juga ada yang nanya dan harganya sudah gua sebutkan. Sekarang ini sudah turun harga. Kita cek aja, ini adalah Brio S manual transmission 2014. Odometer di 130 ribuan dengan pajaknya mati di bulan 6 2020. Di sini grade-nya masih C untuk menurut inspeksinya dari Balai Lelang Legoas. Nanti akan kita cek dengan catatan plafon kotor, sarung joknya di sini sobek dan juga tutup bagasinya nggak ada, wipernya pun juga berkarat. Di open dari 94 juta rupiah nih kemarin nih, akhirnya turun sekarang di 90 juta rupiah untuk di next event lelang. Di bagian eksterior ini masih terkategori cukup menurut gua. Di bagian cat sudah sedikit kusam, tapi di bagian headlamp ini masih oke. Belum ada fog lampnya ya. Lalu di bagian velg ini sudah diganti dengan velg yang imitasi seperti ini dan ET-nya nih agak kurang fitment sih kalau menurut gua. Ya, kondisi bannya kurang lebih sekitar ya kurang lebih 30-40%. Nah, ini adalah di bagian sebelah kiri dari depan, ada beberapa baretan kasar di bagian bumper depannya, di bawah headlampnya. Lalu untuk di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini masih oke. Ada beberapa baret juga nih di bagian cangkang spion sebelah kiri, jadi butuh di repaint lagi. Tapi keseluruhan sih overall nih masih terkategori cukup sih menurut gua, bisa tinggal pakai karena mesinnya juga masih terkategori cukup. Coba kita intip di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Brio-nya. Kondisi masih oke banget, belum ada sensor parkir di bagian belakang, stop lamp masih oke. Dan juga di sini masih belum ada yang baret-baret kasar, semuanya masih cukup presisi. Oke, lanjut guys, ini adalah Honda Brio tipe S manual transmission warna hitam nih, tahun 2014, odometernya 130 ribuan. Kalau gue bilang eksteriornya C, interior C, mesinnya juga terkategori C, pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin. Harga dari 94 juta rupiah akhirnya turun jadi harga 90 juta rupiah untuk next langsung event lelang ini nih. Jadi ini masih unsold dan harganya turun sekarang jadi 90 juta rupiah. Oke, pantengin aja dan jangan lupa download aplikasinya Legoas. Nah, oke guys, jadi sekian aja nih informasi tentang proses lelang di Balai Lelang Legoas yang mudah-mudahan menjadi informasi yang menarik dan juga informatif buat teman-teman. Jangan lupa sekali lagi cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Legoas. Oke, mungkin sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari video ini. Semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.